Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dilanjutkan penjelasan video terkait dengan macam-macam intervensi. Dalam video sebelumnya telah dibahas tentang intervensi Young, kemudian dilanjutkan dengan intervensi cincin Newton, dan kali ini akan dibahas tentang intervensi selaput tipis atau film. Gambaran dari intervensi ini sebagai berikut, para pemirsa, yaitu ini adalah lapisan film setebal D, kemudian ada berkas cahaya datang, kemudian cahaya ini akan pecah menjadi dua bagian, sebagian akan dibiaskan yang berwarna biru, kemudian sebagian dipantulkan langsung. Kemudian yang dibiaskan yang berwarna biru akan dipantulkan kembali pada bagian bawah lapisan filmnya ke atas, kemudian di sini akan dibiaskan lagi. Nah, sinar yang biru ketemu lagi dengan sinar yang merah, itu akan ketemu di titik P sebagai pengamat dari hasil interferensi. Nah, kalau indeks bias lapisan filmnya ini sama dengan N, maka beda lintasan yang dilalui oleh sinar merah dengan sinar biru itu secara matematis dijabarkan menjadi delta sama dengan 2ND cos R, di mana N adalah indeks bias dari lapisan film, kemudian D adalah tebal filmnya, kemudian R adalah sudut bias dari berkas cahaya yang datang dari udara masuk ke dalam film. Nah, contoh dari hasil interferensi di lingkungan kita itu adalah mainan bubble anak-anak itu, kemudian juga dari CD untuk menyimpan data, itu kalau kita miringkan sedikit akan muncul warna-warni yang bermunculan dari lapisan CD. Nah, ini adalah hasil interferensi pada lapisan film itu. Nah, kemudian dari dua sinar, para pemirsa, sinar merah dengan sinar biru, sinar merah ini dipantulkan oleh lapisan film yang indeks biasnya lebih besar dari udara. Akibatnya, sinar satu akan mengalami loncat fasa setengah. Sementara yang sinar warna biru itu dibiaskan, kemudian dipantulkan, itu oleh lapisan yang indeks biasnya lebih rendah dari lapisan filmnya, sehingga tidak mengalami loncatan fasa. Nah, karena sinar merah mengalami loncat fasa setengah, sinar birunya tidak, maka syarat terjadinya interferensi konstruktif atau terang itu kalau beda lintasannya M setengah plus setengah lambda. Sementara untuk destruktif atau saling melemahkan itu kalau beda lintasannya kelipatan dari panjang gelombang atau M kali lambda. Nah, dari penjelasan ini, maka bisa disimpulkan itu syarat interferensi maksimum menjadi 2N D cos R sama dengan M plus setengah lambda, di mana M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan syarat interferensi minimum itu 2N D cos R sama dengan M kali lambda, di mana M 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk interferensi selaput tipis atau film dan intervensi cincin Newton itu sama karena melewati medium yang berbeda, salah satu berkas cahaya akan mengalami loncatan fasa setengah. Sementara untuk intervensi Young itu tidak ada loncatan fasa karena dari dua celah yang dipakai itu keduanya melewati medium yang sama yaitu udara. Nah, itu yang perlu kita catat, para pemirsa. Nah, untuk melengkapi bagian ini, kita akan ambil contoh yang terkait dengan interferensi selaput tipis atau film, para pemirsa. Kita lihat cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5657 angstrom jatuh pada lapisan film peran paralel dengan sudut datang 30 derajat. Jika indeks bias lapisan film 1,5, hitung tebal film terkecil agar terjadi interferensi maksimum atau terang dari dua cahaya yang dipantulkan oleh lapisan film tersebut. Selanjutnya,
jika atau untuk tebal lapisan film 15.000 angstrom, apa yang terjadi dari hasil interferensi dua sinar yang dipantulkan. Nah, dari soal ini, para pemirsa, bisa kita ringkas, diketahui panjang gelombangnya 5657 angstrom, kemudian indeks bias lapisan filmnya 1,50, kemudian sudut datangnya I atau theta sama dengan 30 derajat, kemudian D2-nya atau lapisannya itu kalau 15.000 angstrom, hasil intervensinya apakah terang atau gelap. Nah, pertama kita akan lihat dulu berapa sudut biasnya para pemirsa, yaitu dengan hukum Snellius, N udara kali sinus I sama dengan N film dikalikan sinus R. Sinus sudut datangnya 30 derajat, I-nya ya. Kemudian N udara 1, kemudian N filmnya 1,5 diketahui kali sinus R. R adalah sudut bias, ini akan kita cari. Nah, jadi sinus 30,5, kemudian 1,5 kali sin R, maka sinus R-nya sama dengan 0,33 atau R-nya arcus sinus dari 0,33 ketemunya 19,5 derajat. Nah, kemudian dari penjelasan sebelumnya, syarat intervensi maksimum itu kalau dipenuhi persamaan 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. Ingat, loncat fasa setengah. Nah, kemudian R-nya ini adalah sudut bias. Jadi tebal film terkecil itu kalau nilai M-nya ini sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 2ND cos R sama dengan 0 plus setengah lambda. Nah, dari sini akan diperoleh nilai D-nya sama dengan setengah lambda dibagi dengan 2N cos R. Yang jika dimasukkan nilai-nilainya, itu akan diperoleh D sama dengan 1000 angstrom. Nah, ini adalah tebal lapisan film terkecil agar terjadi interferensi maksimum. Kemudian pertanyaan yang B adalah kalau tebal filmnya 15.000 angstrom, apa yang terjadi dari interferensi dari dua sinar yang dipantulkan? Maka persamaannya kita bandingkan dari syarat intervensi. Yang pertama ini adalah intervensi terang, kemudian yang kedua intervensi gelap. Jadi syarat terang 2N D cos R sama dengan M plus setengah lambda, sedangkan syarat gelap 2N D cos R sama dengan M kali lambda. Jadi bedanya untuk terang adalah M plus setengah, sedangkan untuk gelap M kali lambda. Nah, sehingga kalau persamaan ini kita bandingkan, itu akan dihitung dulu nilai dari 2ND cos R per lambda, maka nilai di ruas kanan itu menjadi M plus setengah atau M lambda. Atau M kali maksudnya ya. Nah, jadi nilai 2ND cos R per lambda, kalau kita masukkan nilainya N2, N-nya 1,5, kemudian D tebal lapisan filmnya diketahui 15.000 angstrom, kemudian cos R, R-nya sudah dihitung di bagian A, yaitu 19,5 derajat, dibagi dengan lambda panjang gelombangnya 5657 angstrom, akan ketemu 7,5. Lah kalau 7,5 berarti 7 ditambah setengah, berarti syarat untuk intervensi terang. Jadi kesimpulannya, untuk tebal 15.000 angstrom, maka hasil intervensinya adalah intervensi terang. Nah, sebagai catatan para pemirsa, kalau misalnya kita nanti menghitung hasil dari perhitungan dalam soal, belum tentu bulat setengah kali ya. Jadi kita akan bandingkan kelipatan setengah atau kelipatan bilangan bulat, mana yang lebih dekat. Kalau lebih dekat dengan angka setengah berarti terang, kalau lebih dekat ke kelipatan bilangan bulat ya berarti gelap. Contoh misalnya 7,9, oh berarti lebih dekat ke 8 daripada ke 7,5. 6,8 berarti lebih dekat dengan angka bulat 6. Tapi kalau misalnya 7,48 berarti lebih dekat ke angka setengah. Maka hasil intervensinya terang. Demikian yang perlu dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu dengan video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.